keseruan merawat ikan red devil cichlid. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Red devil cichlid atau Amphilophus labiatus adalah makhluk karismatik. Mereka membuat tampilan yang sangat bagus untuk akuarium ikan apapun. Mereka besar dan bisa mencapai hingga 40 cm. Mereka ganas dan dianggap paling agresif di antara cichlid. Ukurannya yang besar dan sifatnya yang karismatik membuat makhluk ini sering dipamerkan oleh para pecinta akuarium. Channel Aquatic 7 akan membahas segala hal seputar ikan red devil cichlid ini. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Berikan like dan komentar ya di akhir nanti. Ikan red devil cichlid biasanya tidak konsisten dalam hal tipe tubuh dan warna. Mereka memiliki variasi warna yang biasanya membantu mereka menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Bibirnya tebal dan bisa berwarna orange atau hitam. Mereka bisa memiliki warna tubuh merah, putih, atau kuning. Beberapa mungkin menampilkan sirip ujung hitam atau ekor berujung hitam juga. Di alam liar, biasanya ikan ini memiliki warna tubuh coklat atau abu-abu. Red devil cichlid adalah nama yang tepat untuk ikan ini. Tidak hanya karena sifatnya yang sangat agresif, tetapi juga karena riasan tubuhnya. Mereka memiliki satu set gigi yang kuat bersama dengan rahang yang kuat. Mereka juga memiliki aura mengintimidasi yang menuntut rasa hormat dari ikan lain. Red devil cichlid dikatakan sangat sadar akan lingkungannya dan membentuk ikatan yang kuat dengan pemiliknya. Mereka menunjukkan ciri-ciri yang hampir seperti anjing saat mengikuti pemiliknya di sekitar ruangan dan mencoba meminta makanan saat lapar. Mereka menanggapi interaksi dan melakukan aktivitas menyenangkan seperti menunjukkan kecepatan dan warnanya. Habitat. Spesies ikan khusus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1864 oleh Gunther. Mereka ditemukan di danau dekat Managua dan Nicaragua di Amerika Tengah. Mereka sebagian besar menempati ruang di dekat lereng Atlantik. Ikan ini tidak terdaftar di daftar IUCN. Red devil cichlid sebelumnya diklasifikasikan sebagai Cyclasoma labiatum hingga 1980. Klasifikasi ini kemudian diubah menjadi nama ilmiah mereka saat ini, Amphilophus labiatus. Ini dilakukan karena tidak lagi cocok dengan genus sebelumnya. Kategori saat ini terdiri atas 12 spesies. Red devil cichlid tidak umum ditemukan di sungai. Mungkin karena sifatnya yang tidak stabil. Mereka dapat ditemukan di perairan terbuka seperti danau. Danau tempat mereka tinggal sering dihuni oleh hiu banteng. Inilah sebabnya ikan ini biasanya bertempat tinggal di daerah yang terdiri atas bebatuan dan rintangan lainnya. Rintangan ini memberikan titik persembunyian alami bagi red devil cichlid untuk melawan hiu banteng, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Mereka biasanya memakan organisme kecil dan ikan. Makanan mereka di alam liar terdiri atas serangga, ikan kecil, siput, dan cacing. Mereka tergolong soliter karena mereka tidak terlalu sosial. Perawatan.
Merawat Red Devil Cichlid membutuhkan wawasan tentang kebiasaan dan sifatnya. Mereka sulit untuk dikelola karena berbagai alasan dan oleh karena itu membutuhkan pengalaman. Ikan ini tidak disarankan untuk akuaris ikan pemula. Spesies ikan ini bisa mencapai hingga 40 cm dan membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk mencapai ukuran maksimalnya. Mereka besar dan kekar dengan sirip runcing. Mereka dewasa secara seksual dan memijah pada ukuran 15 cm. Mereka bisa hidup sekitar 10-12 tahun, tergantung pada jumlah perawatan yang diberikan oleh pemiliknya. Mereka bisa memiliki berbagai warna berbeda. Red Devil Cichlid liar mungkin memiliki warna dominan coklat atau abu-abu yang membantu mereka menyatu dengan lingkungannya. Namun di penangkaran, mereka ada dalam berbagai warna seperti merah, kuning, dan putih. Bibir tebalnya bisa mengecil ukurannya di penangkaran karena alasan yang masih belum jelas. Bahkan di penangkaran, warna bibir tetap hitam atau jingga. Ikan ini sangat suka makan dan pemiliknya tidak akan kesulitan memberinya makan. Red Devil bisa makan hampir semua yang ditawarkan oleh pemiliknya. Mereka dapat hidup dalam berbagai kondisi air yang ekstrim. Namun ikan ini juga sangat agresif. Karena ukurannya yang besar, dibutuhkan tank yang sama besarnya untuk bertahan hidup. Mereka sangat tidak toleran terhadap ikan lain di akuarium yang sama, kecuali dengan pasangannya. Ikan ini tidak dapat bertahan hidup dengan ikan lain di dalam akuarium yang sama karena sifatnya yang sangat agresif. Makanan. Red Devil Cichlid mau memakan sebagian besar makanan dan termasuk dalam kategori omnivora. Mereka bisa diberi makan berbagai jenis makanan hidup, serpihan, dan makanan segar. Ikan ini perlu diberi makan beberapa kali sehari. Makanan seimbang diperlukan untuk merawat ikan ini dan disarankan untuk diberi makan pelet dan memakan serpihan berkualitas tinggi setiap hari. Red Devil sering disalahartikan sebagai karnivora karena sifat agresifnya yang suka menyerang dan memakan ikan lain. Namun mereka harus diberi makan sayur juga. Hal ini dapat membantu mereka terhindar dari berbagai penyakit seperti penyakit lubang di kepala dan juga penting untuk pola makan yang sehat. Beberapa makanan yang bisa diberikan adalah sebagai berikut. Pelet berkualitas tinggi, cacing darah beku, krill, cacing tanah, makanan berbahan dasar spirulina, suplemen Jack-O-Rotten, dan jangkrik. Pemilik harus berhati-hati dalam memberikan makanan daging seperti daging sapi dan ayam karena mengandung berbagai lemak dan protein yang dapat mengganggu kesehatan cichlid. Mereka dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyumbatan pada saluran pencernaan dan gangguan organ. Ini dapat berfungsi sebagai makanan sesekali jika ikan menikmatinya. Tidak disarankan menjadikannya bagian dari rencana makan biasa. Pembiakan. Red Devil Cichlid telah menjadi subjek pembiakan ekstensif. Jantan biasanya lebih besar dari betina dan memiliki papila alat kelamin yang runcing. Alat kelamin betina tumpul. Red Devil Cichlid berada di bawah kategori pemijah terbuka. Biasanya dimulai dari keluarga Patriarchis matriarchis dan lebih suka bertelur di substrat miring. Betina merawat keturunannya pada awalnya. Dia bisa bertelur sekitar 650 telur. Telur ini transparan dan memiliki semburat kuning. Total waktu telur menetas biasanya sekitar 3 hari. Suhu yang ideal untuk telur 25 derajat Celcius. Cichlid yang baru menetas membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk berenang sendiri. Bayi Artemia adalah makanan cichlid muda.
kesulitan membiakkan siklit tergolong sedang. Setelah sekitar 3 minggu, keturunannya mulai memakan kulit induknya untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Jenong permanen terbentuk pada siklit jantan di penangkaran. Meskipun di alam bebas punuk ini muncul pada siklit jantan hanya selama proses perkembangbiakan. Teman seakuarium. Sesuai namanya, spesies siklit ini sangat agresif. Mereka sangat teritorial dan akan menyerang ikan lain di wilayahnya. Mereka biasanya agresif terhadap spesies dan lainnya. Sangat disarankan agar ikan ini dipelihara sendiri. Pertumbuhan terjadi saat mereka dapat dipelihara dengan beberapa ikan predator lain. Tetapi akuariumnya harus berukuran besar. Seekor siklit yang sudah dewasa tidak dapat hidup berdampingan dengan ikan lain. Satu-satunya cara memelihara siklit bersama ikan lain adalah dengan memiliki akuarium yang sangat besar dengan gua dan bagian alami. Ini menciptakan wilayah yang bisa dimiliki oleh siklit sehingga tidak akan menyerang ikan lain. Ini juga akan menciptakan tempat persembunyian bagi ikan lainnya. Selain itu, tidak ada cara lain untuk memelihara siklit bersama ikan lain. Meski dengan akuarium yang besar dan banyak tempat persembunyian, bukan jaminan bahwa red devil cichlid tidak akan menyerang ikan lain di dalam akuarium. Kecocokannya dengan cara ini ditentukan oleh sifat agresifnya. Penyakit. Red devil cichlid dapat terinfeksi sebagian besar penyakit yang sama seperti ikan air tawar lainnya. Itu membutuhkan air bersih dan oksigenasi teratur. Berbagai penyakit bisa muncul jika cichlid dibiarkan di air basi atau berkualitas buruk. Itch adalah penyakit umum di antara cichlid yang mudah disembuhkan. Suhu akuarium perlu dinaikkan hingga 30 derajat selama sekitar 3 hari. Mengobati ikan dengan tembaga juga dapat membantu menyembuhkan penyakit ini. Penyakit utama lain yang menyerang cichlid adalah lubang di kepala. Hal ini biasa terjadi pada cichlid yang lebih besar yang mungkin hidup di air yang basi atau berkualitas buruk. Penyakit ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk lubang di kepala atau wajah. Ini biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin atau kekurangan nutrisi lain. Filtrasi air dapat membantu mencegah penyakit ini. Infestasi parasit dan masalah kulit adalah beberapa penyakit lain yang bisa disebabkan oleh cichlid ini. Untuk menghindari penyakit tersebut diperlukan akuarium yang bersih. Nah, itulah pembahasan komplit kami mengenai ikan red devil cichlid. Channel Aquatic 7 akan terus memberikan konten-konten edukasi seputar dunia ikan hias. Jadi, follow terus ya channel ini.